Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen pembimbing. Terima kasih saya ucapkan atas kesediaannya untuk hadir menyimak dan menilai mengenai presentasi dari analisis yang telah saya lakukan. Semoga senantiasa Bapak Ibu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Nah, perkenalkan di sini saya Rizal Ramli akan mewakili kelompok saya yaitu kelompok 1B untuk mempresentasikan mengenai final project kami yaitu analisis kuesioner kepuasan lokasi belajar di Tadika Ceria. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya dan tim yang terlibat pada proyek akhir ini. Yang pertama, ada saya sendiri, Rizal Ramli, yang bertugas untuk melakukan exploratory data analis, kemudian dibantu dengan Putu Sri Pratnyani Nabila Sabina yang bertugas untuk melakukan data cleaning, kemudian dibantu oleh Erlinda dan Rahayu Widianti yang bertugas untuk melakukan data visualization. Next, selanjutnya kita menuju ke list of content yang akan menampilkan apa saja terkait dengan pembahasan pada pagi hari ini. Yang pertama ada background and business problems yang akan memberi gambaran secara garis besar kepada Bapak Ibu sekalian mengenai proyek ini. Yang kedua ada business problems yang akan memberikan gambaran mengenai masalah apa saja yang ditanyakan pada proyek ini. Yang ketiga ada workflow atau alur kerja yang menjelaskan mengenai langkah-langkah kami dalam menyelesaikan proyek ini. Yang keempat ada main insight yang berisi hasil eksplorasi mengenai business question telah kami lakukan. Yang kelima adalah executive summary dan recommendation yang berisi kesimpulan eksplorasi dan juga rekomendasi yang kami berikan. Yang keenam ada lampiran dan yang ketujuh ada penutup. Baik, langsung kita menuju ke pembahasan yang pertama yaitu adalah background. Nah, background dari project yang sedang kita analisis ya ini adalah Tadika Ceria atau Cerdas, Inovatif, dan Adaptif. Itu merupakan sebuah sekolah yang memberikan kemerdekaan bagi setiap murid dalam belajar, berinovasi, dan berkarya didukung dengan Learning Management System atau LMS untuk pembelajaran online maupun offline. Nah, Tadika Ceria juga terus melakukan pengembangan bisnis dengan membuka lokasi belajar di berbagai kota di Indonesia. Nah, sejalan dengan pengembangan bisnis yang dilakukan, Tadika Ceria juga meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan. Dengan setiap tahunnya, Tadika Ceria melakukan evaluasi mengenai tingkat kepuasan dari orang tua murid melalui kuesioner dengan skala Likert dan juga free text. Dengan 4 indikator, yang pertama adalah akses menuju sekolah, fasilitas dan kenyamanan sekolah, komunikasi dan aktivitas belajar, dan LMS. Selanjutnya kita menuju ke business problems yang ditanyakan pada project kali ini. Yang pertama adalah mengenai bagaimana komposisi responden yang mengisi kuesioner. Yang kedua adalah mengenai lokasi belajar manakah dengan jumlah responden terbanyak. Lalu jika kita mengikut sertakan data total murid di setiap lokasi belajar, maka lokasi belajar manakah dengan tingkat partisipasi kuesioner paling banyak. Yang ketiga adalah mengenai lokasi belajar manakah yang memiliki tingkat kepuasan paling rendah. Dan yang keempat adalah mengenai apa indikator yang paling menentukan kepuasan atau ketidakpuasan terhadap suatu lokasi belajar. Masuk ke next step, kita masuk ke project workflow atau mengenai alur kerja yang kami lakukan dalam menyelesaikan project ini. Nah, yang pertama, kami membagi proyek ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah melakukan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan pembersihan data, kemudian analisis data, dan yang terakhir adalah visualisasi data. Nah, pada identifikasi masalah ini, yang pertama adalah menentukan bisnis konteks atau memahami bisnis konteks tersebut. Kemudian kami memahami bisnis question, baru kami menentukan alur kerja yang akan dilakukan. Nah, setelah identifikasi masalah, yaitu pembersihan data. Yang pertama kami lakukan adalah melakukan identifikasi terkait missing value, melakukan checking duplikasi pada dataset dan menentukan outliers. Kemudian melakukan treatment jika diperlukan dan melakukan validasi data yang kami gunakan. Tahap ketiga yaitu analisis data. Kami melakukan analisis menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, kami juga melakukan eksplorasi mengenai komposisi responden dengan agregasi dan juga grouping. Selain itu, kami juga melakukan analisis indikator kepuasan dengan analisis korelasi,
baru kami menentukan insight dan rekomendasi apa yang bisa kami berikan terkait dengan proyek ini. Yang terakhir adalah visualisasi data. Nah, setelah melakukan exploratory, kami membuat visualisasi pada masing-masing problem question dan membuat deck untuk keseluruhan visualisasi. Nah, lanjut setelah menentukan project workflow, kita menentukan data preparation. Nah, data preparation itu sebelum melakukan eksplorasi, kami melakukan data preparation terlebih dahulu. Yang pertama, kami melakukan inputasi pada missing value pada kolom kuesioner tekstual terkait dengan masukan fasilitas apa yang diharapkan oleh wali murid yang tidak diisi atau diberi tanda strip. Kami mengganti dengan menggunakan kata tidak ada. Kedua, melakukan dropping pada data yang duplicate. Yang ketiga, melakukan checking outliers. Namun kami tidak melakukan treatment apapun karena outliers tersebut masih dalam tahap yang wajar. Yang keempat, melakukan checking typo dengan melakukan simplifikasi pada kolom wali kelas dan juga masukan tekstual. Yang kelima, melakukan uji reliabilitas dan juga validasi yang masing-masing hasilnya menghasilkan reliabilitas di atas 0,8, yang berarti data yang digunakan cukup andal dan juga nilai validitas positif, yang berarti keseluruhan variabel penilaian memiliki hubungan yang kuat antara satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke overview. Terdapat 4 indikator pada kuesioner kali ini. Yang pertama adalah penilaian akses menuju sekolah yang menilai kemudian akses ke sekolah termasuk jarak, transportasi, dan fasilitas yang memudahkan orang tua dan murid untuk mengakses ke sekolah. Yang kedua adalah fasilitas dan kenyamanan sekolah untuk menilai kenyamanan dan fasilitas yang tersedia di sekolah. Yang ketiga adalah komunikasi yang menilai kemampuan sekolah dalam berkomunikasi dengan orang tua dan murid. Dan yang keempat adalah aktivitas belajar dan LMS yang menilai kualitas dan keberagaman aktivitas belajar yang tersedia di sekolah. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke main insight 1 mengenai pertanyaan bagaimana komposisi responden yang mengisi kuesioner. Nah, pada business problems ini kami akan melakukan 2 analisis, yaitu analisis komposisi responden berdasarkan jenjang dan analisis komposisi responden berdasarkan lokasi belajar. Nah, untuk komposisi responden berdasarkan lokasi belajar, yaitu seperti tidak pada grafik bagian kanan atas, diperoleh bahwa lokasi belajar 21 merupakan lokasi belajar dengan komposisi responden terbanyak, yaitu sebanyak 52 responden. Kemudian sebelumnya mohon maaf pada bagian ini terdapat kesalahan ketik, yaitu di mana pada lokasi belajar 22 itu seharusnya ada lokasi belajar 15 dengan jumlah responden 51. Selain itu lokasi belajar terendah ada pada lokasi belajar 10 dengan hanya memiliki jumlah responden 1. Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan dapat diperhatikan bahwa untuk jenjang PAUD memiliki jumlah responden terbanyak yaitu sebanyak 70 responden, dan jenjang SMT kelas 8 berada pada jenjang dengan jumlah responden terendah yaitu hanya sebanyak 2 responden. Baik, lanjut ke main insight 2A, yaitu untuk pembahasan mengenai lokasi belajar manakah dengan jumlah responden terbanyak. Nah, pada bagian ini kami juga membagi 2 analisis. Yang pertama adalah lokasi belajar dengan responden terbanyak, dan analisis yang kedua adalah tingkat partisipasi dari masing-masing lokasi belajar. Nah, pada analisis pertama, pengolahan data dilakukan dengan langkah yang sama seperti pada pembahasan sebelumnya. Terkait dengan komposisi jumlah responden, yaitu diperoleh bahwa lokasi belajar 21 merupakan lokasi belajar dengan jumlah responden terbanyak dengan jumlah responden 52, disusul dengan lokasi belajar 15 dengan jumlah responden sebanyak 51 responden. Next, kita masuk ke main insight 2B mengenai lokasi belajar manakah dengan tingkat partisipasi mengisi kuesioner paling banyak dengan mengikutsertakan data total murid dari setiap lokasi belajar. Nah, analisis yang kedua terkait dengan tingkat partisipasi lokasi belajar ini, setelah dilakukan pengolahan data, diperoleh bahwa lokasi belajar yang memiliki tingkat partisipasi paling tinggi ada di lokasi belajar 8, di mana tingkat partisipasi adalah 100%, yang artinya semua murid dari lokasi belajar
8 telah berpartisipasi untuk mengisi kuesioner tersebut. Nah, pada lokasi belajar 8 ini terdapat jumlah murid yang mengisi kuesioner sebanyak 8 dari total murid keseluruhan di lokasi belajar tersebut yang juga berjumlah 8. Kemudian yang kedua disusul oleh lokasi belajar 13 dengan tingkat partisipasi 90,9%, di mana murid yang mengisi kuesioner adalah 10 dari total murid keseluruhan adalah 11. Sedangkan untuk lokasi belajar rendah yaitu ada pada lokasi belajar 10 dengan hanya mencapai tingkat partisipasi 10% yang hanya mengisi kuesioner satu orang dari 10 murid di lokasi belajar tersebut. Next kita masuk ke main insight 3, yaitu mengenai manakah lokasi belajar yang memiliki tingkat kepuasan paling rendah. Nah, pada main insight kali ini kami menggunakan analisis korelasi untuk menentukan tingkat kepuasan paling rendah. Nah, dari visual yang telah disajikan terlihat bahwa masing-masing lokasi belajar memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Pada lokasi belajar 18, tingkat kepuasan hanya mencapai nilai rata-rata 3,58, di mana lokasi belajar ini tidak memiliki tingkat rata-rata kepuasan, di mana lokasi belajar ini memiliki tingkat kepuasan rata-rata paling rendah dibanding dengan lokasi belajar yang lain. Nah, kemudian pada lokasi belajar 11, di mana tingkat kepuasan mencapai 4,9, hal ini menunjukkan bahwa lokasi belajar 11 memiliki tingkat kepuasan paling tinggi dibandingkan dengan lokasi belajar yang lain. Baik, kita masuk ke main insight yang keempat mengenai indikator apa yang paling menentukan kepuasan atau ketidakpuasan terhadap suatu lokasi belajar. Nah, setelah dilakukan analisis data, diperoleh bahwa semua indikator memiliki nilai korelasi yang positif. Mana nilai korelasi paling tinggi yaitu sebesar 0,77 yang menunjukkan nilai korelasi tertinggi dari indikator, yaitu mengenai kejelasan materi yang disampaikan oleh guru di kelas yang kami misalkan dengan menggunakan D1. Oleh karena itu, indikator ini yang paling mempengaruhi tingkat kepuasan dan ketidakpuasan pada suatu lokasi belajar. Nah, kemudian untuk nilai korelasi paling rendah yaitu sebesar 0,29 terjadi pada indikator mengenai seberapa sering ayah atau ibu mengakses program belajar anak yang kami misalkan dengan D2. Nah, tersebut merupakan main insight 1 sama dengan 4 dari hasil analisis yang telah kami lakukan. Nah, selanjutnya kami akan memberikan executive summary dan rekomendasi untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah mengenai secara keseluruhan executive summary. Yang secara keseluruhan jumlah responden sebesar 61% sudah cukup baik dan mewakili populasi secara keseluruhan. Yang kedua, lokasi belajar 21, lokasi belajar 15, dan lokasi belajar 16 menjadi top 3 responden terbanyak. Kemudian lokasi belajar 18 menjadi lokasi belajar dengan tingkat kepuasan paling rendah. Selanjutnya mengenai rekomendasi apa yang bisa kami berikan untuk meningkatkan perkembangan bisnis Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah jenjang atau lokasi belajar yang tingkat partisipasi respondennya masih rendah perlu mendapat penekanan lebih untuk mengisi kuesioner di tahun selanjutnya. Nah, semisal sebelum diterimanya raport oleh wali murid, diwajibkan untuk mengisi kuesioner terlebih dahulu. Selanjutnya adalah lokasi belajar dengan rata-rata kepuasan paling rendah bisa dijadikan fokus utama untuk melakukan perbaikan, secara khusus di lokasi belajar 18. Dari masukan-masukan yang kami himpun, wali murid mengharapkan fasilitas berupa playground, kantin perpustakaan, dan kolam renang untuk perkembangan fasilitas di sekolah. Hal tersebut bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibangun. Yang ketiga adalah secara umum beberapa masukan fasilitas yang paling banyak adalah berupa outdoor playground, ruang khusus olahraga, ruang tunggu, dan juga akomodasi kelas. Nah, selain juga peningkatan fasilitas, indikator mengenai kejelasan materi dari guru di kelas dapat menjadi fokus utama pengembangan karena indikator ini yang paling menentukan kepuasan setiap wali murid. Baik, berikut merupakan lampiran yang bisa Bapak Ibu explore terkait. Yang pertama adalah spreadsheet mengenai lampiran data cleaning yang telah kami lakukan, kemudian IDE with Python mengenai eksplorasi data yang telah kami lakukan, dan yang terakhir adalah link dashboard Tableau mengenai visualisasi data yang telah kami lakukan. Nah, selanjutnya berikut merupakan alamat kami atau Bapak Ibu bisa menghubungi kami di
nama dan LinkedIn yang tertera. Terima kasih. Tersebut merupakan presentasi dari saya dan tim. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.